Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan tentang editor berkelas. Apakah benar editor berkelas itu sampah? Beberapa waktu terakhir ini banyak banget diperbincangkan di kalangan teman-teman editor dan juga di sosmed, di YouTube dan lain sebagainya terkait editor berkelas. Nah, awalnya saya nggak tahu sih apa sih editor berkelas itu. Nah, saya coba searching di YouTube, di sosmed, Facebook dan lain sebagainya, dan ternyata yang dimaksud editor berkelas di sini adalah sekumpulan anak-anak SMA, SMP atau mungkin SD yang mereka itu membuat video-video quotes dengan tambahan lagu remix dan beberapa efek tambahan gitu deh. Yang itu mayoritas mereka download dari template. Dan dari situ mulai banyak di YouTube yang react video itu dengan menjelek-jelekkan, mengejek. Di sosmednya juga saya cek banyak banget komentar-komentar buruk yang saya nggak tahu sih mereka down atau enggak dengan komentar-komentar seperti itu. Cuman saya mencoba untuk memperluas cara pandang saya. Sebenarnya seperti apa sih? Dan harusnya gimana kita bersikap terhadap fenomena editor berkelas ini? Apakah benar mereka ini sampah? Jadi saya justru bisa menemukan cara pandang lain bahwa mereka itu sebenarnya anak-anak yang punya potensi, punya bakat. Mereka ini anak-anak yang ya memang baru belajar editing. Jadi harusnya teman-teman yang mungkin udah mahir, yang udah lebih profesional mensupport mereka, mengarahkan mereka harusnya seperti apa sih dalam editing gitu. Lalu banyak yang mempermasalahkan bukan masalah itunya, tapi yang dipermasalahkan adalah mereka mengaku-ngaku sebagai editor berkelas. Kita ini belajar bertahun-tahun, belajar editing, After Effects, Premiere, Final Cut Pro, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalah dengan anak yang baru belajar KineMaster, ngedit, nambahkan teks dengan template-template yang di-download. Kemudian mereka mengaku sebagai editor berkelas. Saya kira ini nggak ada masalah juga gitu loh. Toh itu pengakuan mereka gitu loh. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai editor berkelas. Ini sama halnya juga dengan anak-anak yang mengaku saya pesepak bola paling hebat, atau mungkin kumpulan atlet keren, atau mungkin mengaku macam-macam deh gitu. Dan itu wajar di usia-usia mereka itu mengaku-ngaku supaya mereka dapat pengakuan gitu. Berkelas atau tidaknya seseorang itu bukan dari pengakuan dirinya, tapi dari pengakuan orang lain yang udah melihat karya mereka gitu. Lalu kata-kata berkelas di sini kan sebenarnya belum spesifik gitu loh. Jadi maksudnya mereka itu kelas bawah atau kelas menengah atau mungkin kelas profesional, kan nggak ada tulisan di situ gitu loh. Jadi ya memang mereka berkelas, tapi kelasnya seperti apa ya kalian bisa nilai sendiri gitu. Dan saya yakin kalau mereka terus menekuni editing itu, bener-bener belajar hal baru, 2-5 tahun yang akan datang mereka bakalan malu kok ngelihat karya-karya mereka saat ini gitu. Dan itu wajar dialami oleh teman-teman yang belajar editing juga. Saya mungkin melihat editan saya dulu waktu baru-baru belajar editing, ya malu gitu loh, ini editan apa sih gitu loh. Cuman ya itu memang harus kita lalui. Dan mungkin mereka jalannya berbeda. Jalan mereka lewat editing video-video quotes dengan lagu remix dan lain sebagainya itu deh. Nah, saya sendiri juga ngajar anak-anak di usia SMA gitu. Dan memang ada fenomena yang cukup sering berulang gitu loh. Jadi kalau mereka baru belajar editing, baru bisa edit efek-efek tertentu, atau mungkin mereka baru bikin video vlog atau mungkin film pendek yang bahkan jelek aja belum gitu loh. Jadi masih di bawahnya jelek, tapi karena mereka ikutkan lomba terus kemudian dapat juara, mereka udah merasa mahir gitu loh, udah merasa pinter. Jadi kadang dinasehatin, dikasih tahu itu udah susah. Ini fenomena yang dialami oleh teman-teman saya juga yang ngajar di usia SMA, usia SMP kayak gitu. Jadi ini fenomena wajar sih menurut saya. Cuman memang kita perlu menasihati mereka, kita perlu ngasih tahu mereka, mengarahkan bahwa mereka perlu belajar lagi gitu loh. Jadi buat kalian para editor berkelas, atau mungkin yang kalian gabung dengan grup editor berkelas, kalian harus naik kelas. Jadikan cacian, makian, hinaan mereka itu
sebagai cambuk buat kalian nunjukin kalau kalian memang bener-bener editor kelas atas. Tunjukkan kalau kalian nggak cuman bisa ngedit quotes dengan lagu remix, tapi kalian bisa bikin karya yang lebih dari itu gitu. Kalian harus terus upgrade skill kalian, baik lewat online maupun offline. Kalian tunjukkan bahwa kalian bener-bener editor kelas atas di masa yang akan datang. Tapi kalau kalian saat ini udah merasa menjadi editor yang handal dengan bisa ngedit quotes dengan lagu remix seperti itu dan nggak mau belajar lagi, ya udah, ya kalian memang sampah. Oke, itu aja video dari saya. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam kreatif.